Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas 6 kebiasaan baik sebelum tidur. Simak terus videonya ya, jangan lupa like, subscribe jika kalian suka. Pertama adalah berwudu. Kebiasaan baik sebelum tidur menurut Islam yang pertama yaitu berwudu. Masalah ini sesuai dengan hadis Al-Bara' bin Azib, di mana Nabi SAW bersabda, "Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi badanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kebiasaan berikutnya adalah berbaring ke sisi kanan. Kebiasaan baik sebelum tidur menurut Islam yaitu berbaring ke sisi kanan. Hal ini sesuai dengan hadis yang sebelumnya disebutkan. Manfaatnya adalah tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung, sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan namun membuat seorang semakin malas. Selanjutnya adalah meniup kedua telapak tangan sambil membaca 3 surat terakhir Al-Quran. Kebiasaan sebelum ini menurut Islam yaitu meniup kedua telapak tangan, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, kemudian mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Ini seperti yang disarankan oleh Rasulullah dalam hadis berikut. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata, Nabi ketika berada di tempat tidur di tiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukannya demikian sebanyak 3 kali dalam hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya membaca ayat kursi. Amalan ini dianjurkan sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi bersabda, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta, dia itu setan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah membaca doa sebelum tidur. Anjuran untuk mengamalkan sunnah ini sesuai dengan hadis dari Hudzaifah. Ia berkata, apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau mengucapkan, Bismika Allahumma ahya wa bismika ahmud. Dengan namamu aku, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucap, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya tidur di awal malam. Kebiasaan ini menurut Islam yang terakhir, usahakan untuk tidak bergadang jika tidak ada urusan atau kepentingan lain. Selain buruk bagi kesehatan, begadang juga akan membuat kita sulit untuk melaksanakan sholat malam dan bisa mengakibatkan bangun kesiangan. Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata, Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal juga menjelaskan, Nabi SAW tidak suka begadang setelah isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Umar bin Khattab sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat isya. Beliau mengatakan, apakah kalian sekarang bergadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap? Dari Syah Al-Bukhari, Ibnu Battal. Terima kasih, semoga bermanfaat ya, dan kita bisa melaksanakan ini seterusnya. Sampai jumpa.